Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisa Julita dari Pendidikan Biologi 2017. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Intensitas Pemberian Tugas dengan Kejenuhan Belajar Biologi Selama Pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Rusdi M. Biomed selaku koordinator program studi pendidikan biologi FMIPA UNJ. Terima kasih kepada dosen pendidik saya yaitu Bapak Dr. Rizal Hendy Ristanto MPD dan Ibu Dr. Anda Ratna Dewi Wulanisi MSI. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Anda Nurmasari Sartono M. Biomed dan Ibu Eka Putri Azra SPD MSI yang telah sabar membimbing saya hingga akhirnya saya sampai pada tahap ini. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, sehingga mengharuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang menetapkan kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah atau learn from home guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini tentu membuat tidak semua sekolah siap melakukan pembelajaran daring, sehingga terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga dipertegas lagi oleh Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan yang menerima setidaknya 95 pengaduan siswa SMA mengenai tugas yang menumpuk selama pembelajaran daring, dan hampir 70% dari siswa yang menyampaikan pengaduannya menyatakan bahwa tugas yang diberikan oleh guru sangat berat dan hanya diberikan waktu yang singkat untuk menyelesaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan selama pandemi. Pemberian tugas ini sebenarnya bertujuan baik, akan tetapi pemberian tugas di masa pandemi membuat siswa mengalami kejenuhan dalam belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian pada sebelumnya, yaitu penelitian Agustina tahun 2019, yang menyatakan bahwa kejenuhan belajar dapat terjadi karena rutinitas yang monoton, seperti pemberian tugas yang terlalu sering, banyaknya tuntutan, dan deadline tugas. Masalah kejenuhan belajar bukanlah masalah yang remeh atau yang tidak dianggap penting, karena kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa dapat mengakibatkan rendahnya motivasi belajar, munculnya rasa malas, serta menurunnya tingkat prestasi belajar siswa. Selain itu, kejenuhan belajar dapat terjadi pada mata pelajaran biologi, karena sebagian siswa menganggap biologi sebagai pembelajaran yang terlalu banyak teori, hafalan, dan membosankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait hubungan intensitas pemberian tugas dengan kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, diantaranya kejenuhan belajar biologi dialami oleh siswa selama pandemi COVID-19. Intensitas pemberian tugas siswa selama pandemi COVID-19 meningkat, dan banyak-banyaknya tugas yang diberikan merupakan salah satu penyebab munculnya kejenuhan belajar biologi. Salah pada penelitian ini dibatasi pada hubungan intensitas pemberian tugas dengan kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Kemudian, masalah yang dapat dirumuskan yaitu apakah terdapat hubungan intensitas pemberian tugas dengan kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Berikutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui hubungan intensitas pemberian tugas dengan kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Lalu terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan referensi serta evaluasi terkait intensitas pemberian tugas dan kejenuhan belajar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi literatur bila dilakukan penelitian yang relevan di waktu yang akan datang. Manfaat praktis yaitu ada bagi guru sebagai informasi terkait intensitas pemberian tugas serta faktor penyebab kejenuhan belajar biologi, sehingga diharapkan dapat mencari solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Kemudian bagi kepala sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah, bagi peneliti untuk menambah wawasan serta pemahaman sehingga dapat dijadikan bekal ketika mengajar di sekolah. Selanjutnya terdapat deskripsi konseptual kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Kejenuhan atau burnout merupakan kondisi seseorang yang mengalami kelelahan fisik dan emosional yang memunculkan sikap tidak acuh sehingga berakibat pada kurangnya kemauan untuk berprestasi. Kemudian menurut Scoville et al. Tahun 2002, kejenuhan belajar memiliki 3 dimensi yang dapat diukur, yaitu exhaustion atau kelelahan, sinisme, dan reduced efficacy akademik atau menurunnya keyakinan akademik. Kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19 merupakan kondisi seseorang
di mana mengalami kelelahan baik secara fisik, mental maupun emosional dalam mengikuti proses pembelajaran biologi selama pandemi COVID-19. Selanjutnya ada deskripsi konseptual intensitas pemberian tugas. Adsen 1991 menyatakan bahwa intensitas meliputi beberapa aspek, diantaranya perhatian, penghayatan, durasi, dan frekuensi. Intensitas pemberian tugas merupakan besaran tingkatan atau sifat kuantitatif dalam pelaksanaan pemberian tugas oleh guru kepada siswa. Intensitas pemberian tugas mencakup frekuensi tugas yang dibebankan kepada siswa, durasi atau lamanya waktu yang dihabiskan siswa untuk mengerjakan tugas, serta perhatian diberikan siswa dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu ada penelitian Rinawati dan Darisman pada tahun 2020 yang meneliti terkait tingkat kejenuhan siswa SMK selama masa pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 55% siswa mengalami kejenuhan belajar dengan kategori sedang. Selanjutnya penelitian Pawicara dan Connelly pada tahun 2020 yang meneliti terkait pembelajaran daring terhadap kejenuhan belajar mahasiswa biologi IAIN Jember. Hasilnya yaitu mahasiswa IAIN mengalami kejenuhan belajar selama pandemi COVID-19 disebabkan karena kelelahan fisik, kognitif, dan kehilangan semangat. Kejenuhan belajar juga terjadi karena seringnya tuntutan tugas yang dibebankan selama pandemi. Lalu ada penelitian Agustina pada tahun 2019 yang sudah dipaparkan di latar belakang. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu kejenuhan belajar merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kebosanan, kejenuhan, atau kecemasan saat mengikuti kegiatan belajar yang ditandai dengan kelelahan secara fisik, mental, maupun emosional. Kejenuhan belajar ini dapat terjadi oleh beberapa faktor. Satu faktornya itu yaitu tuntutan dari lingkungan, seperti intensitas pemberian tugas yang tinggi. Intensitas pemberian tugas yang tinggi membuat siswa mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya kejenuhan belajar pada siswa. Oleh karena itu diduga siswa yang memiliki intensitas tugas yang tinggi maka akan mengalami kejenuhan belajar yang tinggi. Lalu berikutnya ada hipotesis penelitian. Dapat hubungan positif antara intensitas pemberian tugas dengan kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Berikutnya ada tujuan operasional pada penelitian ini, yaitu mengukur tingkat intensitas pemberian tugas, mengukur tingkat kejenuhan belajar biologi siswa selama pandemi, dan menganalisis hubungan intensitas pemberian tugas dengan kejenuhan belajar biologi siswa selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kemudian metode penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan studi koresional, di mana terdapat dua variabel bebas yaitu variabel intensitas pemberian tugas X, variabel Y yang merupakan variabel terikat yaitu kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Berikutnya ini desain penelitiannya. Variabel X merupakan intensitas pemberian tugas, variabel Y merupakan kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19, dan RxY merupakan korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi target pada penelitian ini yaitu siswa SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Lalu melalui teknik purposive sampling terpilih 210 siswa kelas 11 MIPA. Kemudian 138 siswa terpilih sebagai sampel dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen yang terdiri dari instrumen intensitas pemberian tugas dan instrumen kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Dan kedua instrumen tersebut diberikan melalui Google Form. Selanjutnya instrumen penelitian kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Terdapat definisi konseptual kejenuhan belajar biologi. Kejenuhan belajar biologi merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kelelahan secara fisik, mental, maupun emosional akibat tekanan dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya ketika mengikuti kegiatan belajar biologi, sehingga akan muncul sikap malas, menurunnya motivasi belajar, dan menghiraukan urusan akademiknya. Selanjutnya ada definisi operasionalnya. Kejenuhan belajar biologi merupakan kondisi seseorang yang mengalami kebosanan, kelelahan, dan tekanan dalam proses belajar biologi sehingga menyebabkan perkembangan akademiknya terhambat. Berikut ini merupakan kisi-kisi instrumen kejenuhan belajar biologi yang dikembangkan oleh Scoville et al. Tahun 2002. Terdapat 3 dimensi yaitu exhaustion, cynisme, dan reduce efficacy akademik. Kemudian dari 3 dimensi tersebut akan dikembangkan menjadi 40 butir pernyataan.
Lalu skala pengukuran instrumen itu dengan menggunakan skala Likert dan interval 1 sampai 5, di mana terdapat 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Validitas instrumen menggunakan uji Pearson product moment dan reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas instrumen menggunakan Alpha-Kornberg. Selanjutnya, instrumen penelitian intensitas pemberian tugas. Definisi konseptual, intensitas pemberian tugas merupakan sifat kuantitatif yang menunjukkan tingkat keseringan dalam pemberian tugas berdasarkan frekuensi, durasi, serta perhatian siswa ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu ada definisi operasionalnya, intensitas pemberian tugas merupakan suatu keadaan atau derajat yang menunjukkan tingkat keseringan guru dalam memberikan tugas kepada siswa. Tinggi rendahnya intensitas pemberian tugas dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu frekuensi, durasi, dan perhatian. Yang berikut ini merupakan kisi-kisi instrumen intensitas pemberian tugas yang dimodifikasi dari Ajzen 1991. Terdapat 3 aspek yang saya ambil, yaitu 3 aspek, yaitu frekuensi, durasi, dan perhatian. Kemudian dari 3 aspek tersebut dikembangkan menjadi 30 butir pernyataan, sama seperti sebelumnya, menggunakan skala Likert, dan validitas menggunakan ppm, reliabilitas menggunakan Alpha-Kornberg. Berikutnya ada hipotesis statistik, di mana H0 menunjukkan tidak terdapat hubungan positif intensitas pemberian tugas dengan kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19, dan H1 menunjukkan terdapat hubungan positif intensitas pemberian tugas dengan kejenuhan belajar biologi selama pandemi COVID-19. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat yaitu ada uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Lalu ada uji hipotesis. Yang pertama itu dilakukan uji regresi linear sederhana, kemudian selanjutnya dilakukan uji koefisien korelasi sederhana menggunakan BPM. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.